Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah. Kita terus berdoa semoga kita bisa bertemu lagi dan belajar tatap muka seperti biasa di sekolah ya. Baik, untuk kelas 11 materi yang pertama yang ingin Ibu sampaikan itu adalah tentang pendapatan nasional gitu ya. Pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional itu adalah hasil perekonomian suatu negara yang dapat dihitung dari segi produsen, pengeluaran, dan pendapatan, jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih pendapatan nasional, jadi kan untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 cara ya. Jadi nanti Ibu jelaskan 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi kita bisa mendefinisikan pendapatan nasional itu berdasarkan 3 cara perhitungan tadi. Misalnya melalui perhitungan pendapatan, maka kita bisa mendefinisikan pendapatan nasional itu adalah seluruh total pendapatan seluruh masyarakat di suatu negara dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Atau misalnya melalui pendekatan produksi, kita bisa mengartikan bahwa pendapatan nasional itu adalah seluruh hasil output baik itu berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi kita bisa mendefinisikannya berdasarkan pendekatan produksi. Kita bisa juga mengatakan pendapatan nasional itu adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dalam 1 tahun atau dalam 1 periode waktu tertentu. Jadi karena ada 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional, kita bisa mendefinisikannya berdasarkan salah satu pendekatan tersebut, atau bisa kita langsung definisikan berdasarkan 3 pendekatan seperti tadi yang dijelaskan di awal tentang pengertian pendapatan nasional ya. Nah, ada konsep-konsep yang harus kalian pahami ketika akan mempelajari pendapatan nasional ini ya. Harus dipahami konsep tentang pendapatan nasional ya. Ada beberapa konsepnya. Yang pertama ada yang namanya produk domestik bruto atau GDP ya, gross domestic product kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya produk domestik bruto, PDB ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya GDP. Oke, itu adalah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, baik warga itu sendiri maupun warga asing. Jadi seluruh produk yang dihasilkan, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh warga. Warga itu artinya orang yang tinggal di negara tersebut, baik itu dia warga negara tersebut maupun warga negara asing. Misalnya di Indonesia ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia, misalnya ada orang Cina, ada orang Amerika, orang India misalnya ya, yang tinggal di Indonesia kemudian menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, maka itu nanti hasil produknya tersebut diakumulasikan, dijumlahkan menjadi produk domestik bruto gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian pahami ada yang namanya gross national product ya, atau GNP. Gross national product itu adalah seluruh total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara dalam waktu tertentu. Jadi warga negara ya, warga negara. Jadi kalau misalnya GNP itu harus kalau Indonesia harus WNI, warga negara Indonesia gitu. Baik WNI-nya itu berada di Indonesia maupun berada di luar negeri. Jadi kalau misalnya menghitung gross national product itu adalah total produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik dia berada di Indonesia maupun dia berada di luar negeri gitu ya. Jadi bedanya kalau tadi GDP gross domestic bruto itu kalau yang tinggal di wilayah tersebut mau WNI mau WNA, maka itu dihitung nanti hasilnya menjadi gross domestic product, domestik yang tinggal. Nah, kalau gross national product, nasionalitas berarti warga negara. Jadi kalau yang domestik tadi cuma yang ada di Indonesia, jadi kalau yang WNI
kerja di luar negeri, maka itu tidak dimasukkan ke dalam gross domestic product. Nah, kalau gross nasional berarti itu adalah kewarganegaraan. Jadi yang dihasilkan oleh WNI baik di Indonesia maupun WNI yang berada di luar negeri, gitu ya. Tidak dimasukkan yang WNA-nya kalau di gross nasional product, gitu. Maka untuk menghitung gross nasional produk itu gross domestic product, ya. Gross domestic product kan tadi ya seluruh total yang dihasilkan oleh orang yang tinggal di negara tersebut, baik WNI maupun WNA. Jadi gross domestic product dikurangi pendapatan faktor neto luar negeri. Pendapatan faktor neto luar negeri itu adalah pendapatan WNA yang tinggal di Indonesia dikurangi pendapatan WNI yang di luar negeri. Ya, nanti coba dibaca lagi, dipahami pelan-pelan ya. Kemudian ada yang ketiga namanya NNP, Net National Product. Net National Product itu adalah hasil produksi yang dihasilkan suatu negara setelah dikurangi penyusutan. Jadi rumusnya NNP sama dengan Gross National Product dikurangi penyusutan. Jadi kan biasanya produk itu ada penyusutannya gitu ya. Kalau misalnya kita memproduksi atau misalnya ada lecetnya, ada rusaknya, kemudian kalau misalnya berupa makanan misalkan beras gitu ya, ketika dikarungin kan kadang ada yang tercecer sedikit-sedikit, itu namanya penyusutan gitu. Jadi gross national product dikurangi dengan penyusutan menghasilkan net national product. Net itu kan berarti sudah bersih setelah dikurangi penyusutan. Kemudian ada yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah produk nasional neto ya. NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi dikurangi pajak tidak langsung dikurangi ditambah subsidi. Kemudian yang kelima, pendapatan perseorangan, personal income ya atau PI. Ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Terus yang keenam itu ada yang namanya pendapatan disposable atau disposable income. Ini adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak penghasilan. Jadi ini sudah benar-benar menjadi pendapatan seseorang yang bisa dibelanjakan. Kemudian ada produk domestik regional bruto, itu adalah jumlah keseluruhan nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu, gitu ya, domestik. Nah, apa sih keuntungan atau manfaatnya kita mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi kan kita bisa lihat negara tersebut mengalami peningkatan pendapatan atau tidak dari tahun ke tahun, gitu ya. Apakah kebijakan ekonomi yang sudah dibuat sudah baik diterapkan sehingga meningkatkan pendapatan nasional atau belum, gitu. Jadi kita bisa membandingkan, menganalisis perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Kemudian mengetahui struktur perekonomian suatu negara, karena kan salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional kan dengan pendekatan produksi. Jadi kita bisa lihat nih dari sektor produksi mana yang paling banyak menyumbangkan pendapatan nasional. Misalnya kalau di negara kita misalkan paling banyak dari sektor pertanian, berarti bisa dikatakan bahwa struktur perekonomian negara tersebut adalah negara agraris, gitu ya. Kalau misalkan di negara lain lebih banyak di sektor industri yang menyumbangkan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa negara tersebut adalah negara industri. Jadi bisa kita lihat struktur perekonomian negara dari pendapatan nasional. Kemudian mengetahui kemajuan suatu negara, karena pendapatan nasional itu menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara, gitu ya, berdasarkan pendapatannya. Biasanya kalau semakin tinggi, semakin besar pendapatannya, maka dikatakan negara tersebut semakin maju. Tetapi tetap harus harus dilihat juga jumlah penduduknya. Kita tidak bisa membandingkan misalkan negara Singapura dan negara Indonesia pendapatan nasionalnya sama jumlahnya, tetapi jumlah penduduknya jauh berbeda. Itu berarti tingkat kesejahteraannya tentu lebih sejahtera negara dengan penduduknya yang kecil, gitu. Kalau semakin banyak
masyarakatnya harusnya pendapatan nasionalnya jauh lebih banyak, karena nanti untuk menghitung pendapatan per kapita itu adalah total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk ya. Mungkin itu dulu ya, coba dipahami tentang konsep dasar pendapatan nasional ya, yang tadi ada GNP, GDP, NNI, NNP ya, itu coba dipelajari. Selain video Ibu boleh kalian cari materi lain yang mungkin bisa lebih jelas, penjelasan dari YouTube itu banyak sekali ya, silakan dipelajari tentang materi pendapatan nasional. Tetap semangat. Wassalamualaikum